Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi dari tim keperawatan medikal bedah Universitas Paletehan. Kali ini di part pertama saya akan mencoba menjelaskan dan berbagi bagaimana tip and trik analisis soal UKOM khususnya untuk stase keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman semua, pada saat kita akan melakukan penyelesaian soal UKOM, pasti ada beberapa hambatan yang seringkali didapat oleh peserta pada saat mengisi soal UKOM. Ada beberapa hal, yang pertama adalah belum mampu mengidentifikasi kata kunci. Karena dalam soal-soal UKOM itu, dalam vignette-nya biasanya banyak data-data yang mengarah ke jawaban. Kemudian yang kedua, kurang tajam dalam menginterpretasikan atau menganalisa dari data-data klinis diakibatkan karena tadi kurangnya pengalaman terutama untuk teman-teman yang masih fresh graduate. Kemudian yang ketiga, dalam menganalisis maksud dari pertanyaan yang seringkali tidak akurat. Jadi maksudnya pertanyaannya ke arah A, tetapi teman-teman salah menginterpretasikan sehingga memilih jawaban yang ke arah jebakan. Kemudian yang keempat, terkadang pada teman-teman yang sudah bekerja seringkali bias antara kesan pengalaman pribadi ataupun maksud dari soal yang sesungguhnya. Sehingga untuk mengantisipasi hambatan yang poin ini, teman-teman harus balik lagi pada konsep teori ataupun SOP yang sudah diajarkan secara teoritisnya. Kemudian yang terakhir adalah bingung dengan jawaban yang sifatnya semuanya homogen. Karena dalam soal UKOM itu tidak ada jawaban yang salah ya. Semuanya benar semua. Tetapi nanti memilih jawaban yang paling tepat. Oke. Next kita lanjut ke teknik memahami soal. Teman-teman harus memahami bahwa soal-soal UKOM itu bukan soal-soal yang sifatnya hafalan atau ingatan murni. Itu kita sebut dengan recall. Sehingga teman-teman sudah harus terbiasa pada saat praktek profesi, kemudian pada saat mengambil kasus-kasus di lapangan dengan mencoba mengidentifikasi dan nanti menerapkan pada soal-soal UKOM. Kemudian kasus atau vignette biasanya diawali dengan setting-setting yang ada di rumah sakit, puskesmas, komunitas ataupun keluarga, sehingga tidak ada soal-soal yang memang berupa data fiktif. Selanjutnya, setelah adanya kasus biasanya akan disertai dengan lead in dan nanti diakhiri dengan adanya pilihan ganda yang berisi 5 jawaban terbaik atau one best answer dengan 5 opsi A sampai dengan E. Oke, teman-teman harus memahami bahwa ada teknik memahami soal. Yang pertama adalah kita baca lead in atau pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi tidak membaca kasusnya dulu ya. Jadi pertanyaannya maksudnya ke arah apa? Apakah ke arah masalah keperawatan, intervensi, implementasi, atau bentuknya pengkajian lanjutan, atau misalnya ke arah evaluasi. Baca dulu dari lead in soalnya. Kemudian baru nanti naik ke vignette ya, lalu kenali dulu option jawabannya dari kelima tersebut, lalu baru naik ke vignette ya atau ke badan soal, lalu temukan kata kunci di dalam badan soal tersebut dan kita mulai menganalisis secara cermat, cepat dan juga tepat, dan kita kenali jebakan-jebakan dalam soal. Biasanya jebakan-jebakan dalam soal itu berisi data-data keyword yang dia datanya hanya satu data saja di dalam badan soal. Nah, ini dia saya gambarkan terlebih dahulu bahwa di dalam pembekalan UKOM itu terutama untuk medikal bedah, teman-teman ada 10 sistem yang dipelajari, yaitu respirasi dan kardiovaskuler, neurologi dan muskuloskeletal, pencernaan dan endokrin, imunitas dan integumen, dan juga hematologi. Nah, dari sekian kasus yang banyak ini, tentunya teman-teman mencoba kuasailah minimal 5 sistem yang teman-teman senangi dan perkuatlah di situ dalam menjawab soal-soal uji kompetensi.
Selain sistem yang banyak, di dalam soal UKOM KMB ini pun nanti akan ada sedikit review anatomi fisiologi yang memang terinclude di dalam badan soal tersebut. Dan soal-soal UKOM itu biasanya berisi data-data dan pertanyaan-pertanyaan ke arah wawancara atau pengkajian, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik dan juga penunjang, dan tentunya ke arah masalah keperawatan yang prioritas, intervensi, keperawatan, implementasi, hingga nanti ke arah evaluasi atau discharge planning. Nah, ini contoh template pembuatan soal UKOM ya teman-teman, yang biasa digunakan baik di tingkat regional maupun sampai ke nasional, bahwa di sini ada 7 tinjauan dari masing-masing subnya. Kemudian ada vignette atau badan soal ya, kemudian ada lead in atau pertanyaan, dan ada option jawaban yang berisi 5 opsi jawaban. Bagaimana teman-teman mensiasati atau triknya dalam melakukan atau menjawab soal UKOM? Yang pertama tadi, jangan membaca badan soal terlebih dahulu, tetapi bacalah lead in atau pertanyaan dari soal tersebut. Kemudian nanti ke bawah ya, kita temukan opsi jawaban dari 5 opsi jawaban tersebut. Lalu baru nanti naik ke atas ke vignette-nya untuk menemukan kata kunci yang mengarah pada opsi jawaban tersebut. Biasanya yang mengarah ke jawaban itu akan ada sekitar lebih dari 2 kata kunci atau keyword ya. Nah, bagaimana cara membaca vignette atau badan soal? Teman-teman membaca dengan teknik yaitu scanning, skimming, dan tentunya mencari keyword dengan cepat ya. Karena prinsipnya dalam menjawab soal UKOM itu adalah 1 soal 1 menit ya. Oke, ini beberapa soal yang sering keluar ya, terutama untuk masalah-masalah prosedur tindakan, yaitu untuk yang integumen, yaitu kasus untuk luka bakar. Teman-teman harus memahami prosentasinya, derajat luka bakarnya, kebutuhan cairan yang nanti akan diperjelas pada video di part kedua. Kemudian harus hafal mutlak mengenai nilai Glasgow Coma Scale atau GCS. Kemudian perhitungan jumlah pemberian obat, terutama untuk obat-obat injeksi. Kemudian prinsip-prinsip etik dalam keperawatan dan bagaimana menilai kekuatan otot. Baik, untuk prosedur tindakan, di antaranya yang sering keluar soal-soal UKOM itu adalah pemberian obat secara intramuskular, intrakutan, intravena, subkutan, intrakutan, dan lain-lain. Dan juga prinsip-prinsip atau critical thinking dalam pemasangan selang NGT, kemudian WSD, perawatan, dan juga indikasi pencabutan selang WSD, pemasangan infus, kateter, EKG, kemudian pengkajian pre dan post pada pemasangan skin dan skeletal traksi, sekaligus perhitungan skin dan skeletal traksi, kemudian prinsip pemberian terapi oksigen, perawatan luka termasuk perawatan stoma atau kolostomi, kemudian prinsip pemberian nebulisasi, dan yang terakhir adalah transfusi darah. Nah, ini beberapa pengembangan soal bahwa biasanya pengkajian itu khas sesuai dengan sistem masing-masing yang keluar, dan untuk masalah utama yang ditanyakan biasanya teman-teman akan mencari prioritas masalah keperawatan. Dalam menentukan masalah keperawatan prioritas, teman-teman tentunya harus mengacu pada 3 ya. Yang pertama adalah tadi 80% data mayor yang terdapat di dalam SDKI yang kita sinkronkan dengan data yang ada di dalam kasus. Yang kedua adalah tadi yang mengancam nyawa atau data-data yang mengancam nyawa yang jika kita tidak selesaikan dengan cepat maka itu akan mengancam nyawa tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan dari kebutuhan Abraham Maslow dari mulai fisiologi sampai dengan aktualisasi diri. Tetapi biasanya pada kasus-kasus medikal bedah ataupun kegawat daruratan, kita bisa acuan yang tersering kita ambil adalah dilihat dari 80% data mayor maupun minor di SDKI, dan juga kita lihat dari prioritas kegawat daruratannya. Kemudian
kemungkinan masalah keperawatan yang muncul, intervensi keperawatan yang utama, kemungkinan evaluasi keperawatan, tindakan kolaborasi, SOP, ya, SOP yang tadi sudah disampaikan, beberapa tindakan yang sering muncul, kemungkinan masalah etik, ya, prinsip-prinsip etik yang muncul dalam setiap kasusnya, dan juga discharge planning. Nah, ini contoh dari diagnosis yang muncul, ya, teman-teman, pada saat menentukan masalah keperawatan, terutama untuk soal-soal yang terkait dengan masalah keperawatan, tentunya lihat dulu dari data mayor, ya, dan minor. Data mayor yang dilihat pertama kali adalah harus memenuhi 80% dan kita sinkronkan dengan data klinis yang ada di dalam soal tentunya, sehingga harus bersahabat tentunya teman-teman dengan buku SDKI, ya, mulai baca-baca sehingga sudah terbiasa mengenal data-data mayor, data-data minor yang ada di dalam SDKI. Selain tadi mengenal salah satu masalah keperawatan, ya, dilihat dari SDKI, teman-teman mengenal 80% dari data SDKI, juga tentunya teman-teman juga harus mereview kembali dari 10 besar penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Nanti kita akan coba bahas pada part 2, apa saja penyakit-penyakit yang sering muncul sesuai dengan sistem-sistemnya, ya. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai blueprint dari buku Sinersi persiapan menghadapi uji kompetensi nurse, ya. Yang pertama ada 6 sampai 7 tinjauan, ya, teman-teman. Tinjauan yang pertama dalam blueprintnya itu biasanya dia akan mencakup soal-soal yang terkait dengan aspek etik, legal, ya, budaya yang terkait dengan keperawatan. Jumlah soalnya beragam, tapi secara keseluruhan di dalam buku Sinersi itu kurang lebih 15-25% atau sekitar 27-45 soal, ya, pada semua bidang atau stase atau semua mata ajar, baik itu medikal bedah, anak, dan lain-lain. Kemudian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, ini terkait dengan prinsip-prinsip bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan. Ini biasanya ada di seluruh mata kuliah, ya, sekitar 117-135 soal. Kemudian pengembangan profesional pada perawat, ya, terkait dengan pelayanan keperawatan dan askep, ya, biasanya 5-15% soalnya. Lalu kita masuk ke blueprint tinjauan kedua, ini terkait dengan kognitif atau menilai bagaimana pengetahuan, pengembangan kemampuan intelektual, tetapi tadi balik lagi, di dalam soal UKOM itu tidak ada soal-soal yang sifatnya recall atau hafalan murni, ya. Jadi dia tingkatan soalnya adalah jenis soal C3 atau aplikasi, ya, sampai dengan yang paling tinggi adalah C6 atau evaluasi. Kemudian terkait dengan prosedural, ya, SOP tindakan, dan juga ada soal-soal juga yang mengarah ke afektif atau kemampuan emosi, empati, ya, caring, ya, pada soal-soal sekitar 5-10%. Kita masuk ke blueprint tinjauan 3, yaitu terkait dengan soal asuhan keperawatan dalam berbagai kondisi, ya, baik itu aktual maupun resiko, baik dalam setting rumah sakit, poli, ya, kalau untuk keperawatan medikal bedah, dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusianya, patofisiologinya, ya. Biasanya ini bobotnya juga cukup besar, sekitar 25-37%. Kemudian blueprint tinjauan 4, ini tadi, ya, terkait dengan soal pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi atau perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Memang yang terbanyak adalah soal-soal yang sering keluar adalah pengkajian dan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun bobot soalnya sedikit, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, blueprint terkait dengan evaluasi, implementasi, dan perencanaan ini pun akan juga muncul, ya. Jadi tetap teman-teman harus pelajari. Berikutnya adalah blueprint tinjauan kelima, yaitu terkait dengan intervensi yang sifatnya preventif, kemudian promotif, kuratif, maupun rehabilitatif dengan bobot soal yang memang tidak terlalu banyak,
ya, hanya sekitar 8 soal sampai dengan 12 soal. Lalu blueprint tinjauan 6 yaitu terkait dengan tadi oksigenasi ya, sesuai dengan sistemnya dan kebutuhan dasarnya, terkait dengan cairan dan elektrolit, nutrisi, aman nyaman dan eliminasi. Jika dalam KMB ini sudah terangkum dalam setiap sistem penyakitnya gitu ya. Kemudian terkait dengan aktivitas istirahat, psikososial ya, ke arah etik, legal, komunikasi terapeutik, kemudian proses belajar, seksualitas, nilai, dan keyakinan. Nah, begitu untuk blueprint tinjauan 1 sampai dengan 6. Selanjutnya saya akan berikan strategi bagaimana sukses ujian, ya. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama adalah tadi ya, tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut, tetap percaya diri dan tentunya ada persiapan, ya. Nah, untuk 1 hari sebelum ujian, tentunya teman-teman sudah tidak harus belajar dengan keras. Kenapa? Karena itu sudah waktunya harus istirahat dengan cukup. Hindari stres, karena stres seringkali membuat atau menimbulkan teman-teman menjadi blocking nantinya, ya. Kemudian, survei lokasi ujian baik dari segi transportasinya, bagaimana parkirnya, persiapan apa saja yang harus dibawa pada lokasi tersebut, ya. Kemudian, survei tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi atau memastikan teman-teman tidak telat ke tempat ujian, ya. Kemudian, persiapkan diri, percaya diri. Latihan soal itu lebih baik dilakukan secara bertahap sudah dari jauh-jauh hari, ya. Teman-teman bisa cicil, ya, dalam waktu teman-teman rentang perkuliahan atau misalnya pada saat praktik di profesi itu sudah mulai dicicil, sehingga pada saat mendekati masanya akan uji kompetensi itu sudah tinggal review lagi, ya. Kemudian pada hari ujian tentunya jangan lupa, ini yang seringkali terlupa adalah tanda pengenal dan kartu ujian yang harus dibawa. Lalu pakaian yang nyaman sesuai dengan ketentuan, ya. Tiba di lokasinya harus lebih awal sehingga tidak terburu-buru dan akhirnya membuat blocking, dan patuhi ketentuan dari panitia. Dan selama proses ujian tentunya fokus, tenang sepanjang ujian, ya. Jangan berkecil hati, tetap percaya diri, ya. Kemudian siapkan, memang sudah siap mental bahwa ujian akan disetting selama 4 jam penuh, sehingga pastikan teman-teman juga sudah makan terlebih dahulu, sehingga pada saat selama ujian itu otaknya, fisiknya sudah ready, ya, begitu. Kemudian setelah ujian tentunya tinggal teman-teman berdoa karena sudah berikhtiar semaksimal mungkin menunggu hasil, ya. Jika tidak berhasil, belum berhasil, jangan berkecil hati, tetap semangat, ya. Kemudian pelajari lagi peraturan yang ada di instansi Anda semua, dan jika memungkinkan, ya, supaya pada saat teman-teman nanti ujiannya leluasa dan fokus, jika teman-teman sudah bekerja tentunya harus mendapat izin penuh dari institusi masing-masing, ya, untuk bisa fokus menjalani ujian ataupun proses-proses pembekalan soal-soal hukum. Oke, kemudian tips sukses uji kompetensi, tentunya pahami soal, ya, terkait dengan tadi trik and tipsnya. Latihan baca soal, makanya teman-teman harus selalu latihan untuk terbiasa menganalisis soal. Berpikir realistis, ya, tadi hilangkan dulu dari pengalaman pribadi yang ada di lapangan. Kemudian abaikan jawaban yang salah dan tidak relevan. Kemudian hati-hati terhadap informasi yang baru, tetap fokus pada SOP yang memang pernah diajarkan di institusi masing-masing dan sesuai dengan teorinya, gunakan logikanya, ya, gitu. Dan yang terakhir adalah tentunya teman-teman jawab soal dengan percaya diri. Tadi saya ingatkan dari 10 soal tentunya dari KMB itu teman-teman kuasailah, perkuat, ya, 5 sistem minimal yang menurut teman-teman saya yakin saya bisa menjawab dengan benar di 5 sistem tersebut. Dahulukan yang mudah, abaikan dulu yang sulit, atau nanti pilihlah adalah dalam pilihan ragu-ragu, ya. Jadi jangan berkutat pada satu soal yang memang sulit. Jangan tergesa-gesa dan tentunya dimulai dan tutuplah dengan doa, ya. Baiklah,
Cukup sekian tip and trik sebagai pengantar teman-teman untuk menghadapi uji kompetensi ya, soal-soal uji kompetensi nurse ya. Semoga teman-teman berhasil. Sampai bertemu lagi di part 2 untuk kita melakukan pembahasan soal-soal UKOM. Sampai jumpa. Assalamualaikum.